itu lebih banyak membenarkan nafsu. Jadi standarnya itu membenarkan nafsu. Misalnya ya, yang lagi viral sekarang tentang self love. Waduh. Self love itu pokoknya jangan pedulikan tanggapan orang lain. Kamu fokuslah untuk mencintai dirimu. Jadi karena dia fokus pada tidak tanggapan orang lain, padahal tidak semua tanggapan orang lain itu jelek. Bagaimana kalau koreksi dari orang-orang terdekat yang memang mencintai kita dan tidak ingin kita salah, sehingga menyampaikan kritik dan saran. Lalu kita pakai konsep self-love. Jauhilah orang-orang yang tidak bisa menerimamu. Bergabunglah terhadap orang yang bisa menerima keberadaanmu. Lalu keberadaannya salah kok. Misalnya dia tidak suka sholat, tidak suka ngaji, tidak suka sedekah, pelit, terus diingatkan. Terus cari lingkungan yang juga sama-sama tidak suka sholat, tidak suka, maka carilah lingkungan yang bisa menerimamu. Ya, lingkungan sesat kok diikuti. Jadi tidak semua konsep, tetapi manusia zaman sekarang begitu ya. Apalagi kalau Quran ini berisikan sesuatu yang menyelamatkan. Tetapi untuk menyelamatkan itulah ada larangan dan ada perintah. Manusia tidak mau. Nanti di Al-Furqan ini juga dibahas bagaimana manusia banyak yang menuhankan hawa nafsunya. Nah, di ayat 1 surat Al-Furqan ini, Allah benar-benar mengajarkan kita bahwa Quran ini benar-benar penting, terutama untuk membedakan antara hak dan batal. Hanya kalimatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tabarakalladzi nazzalal furqan. Sungguh maha suci Allah, zat yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Quran ini sebagai pembeda. Sebagai pembeda. Jadi Allah cara menyayangi, mengasihi kita, menunjukkan Rahman Rahimnya, itu tidak dengan cara menuruti semua nafsu kita, itu tambah keliru. Allah cara menyayangi, menyelamatkan kita dengan cara menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Meskipun kadang salah benar menurut Allah itu indikatornya berbeda dengan salah benar menurut manusia. Tapi itulah kebenaran. Justru Quran hadir itu untuk menjadi pembeda antara hak dan batal. Pembedanya dengan cara bayinah. Apa? Jelas, terang. Tidak abu-abu, tidak ragu-ragu. Begitu. Meskipun para penyampai kebenaran ketika menyampaikan Al-Furqan ini menemui resiko. Resiko tidak disukai. Resiko tidak diikuti. Resiko dijauhi. Resiko didiskriminasi. Tidak laku. Tapi kalimat tabarakalladzi nazzalal furqan, Allah itu maha suci. Maha suci dalam menerangkan yang hak dan yang batal melalui para rasulnya. Allah tidak punya kepentingan lain kecuali ingin manusia selamat. Demikian pula para nabi, para rasul dalam menerangkan hak dan batal itu hatinya suci. Gitu. Di awal dengan maha suci Allah. Allah maha suci. Allah dalam menerangkan hak dan batal itu tidak karena dipengaruhi apa-apa, tapi karena benar-benar kemahasucian Allah. Maka para nabi, para rasulnya pun hatinya suci, tidak dipengaruhi oleh kepentingan duniawi ketika menerangkan Al-Furqan, pembeda antara hak dan batal. Maka, ini selanjutnya nih, para penerus nabi yang mengaku ulama, ulama harusnya menjadi ulama pewaris nabi. Maka selain ilmu yang diwarisi, juga kesucian hati.
kesucian hati di dalam membawakan ilmu Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau memang benar-benar ulama yang pewaris Nabi, bukan ulama su, ya, kan ada dua macam tuh, ulama pewaris Nabi dan ulama su. Kalau ulama su, ulama yang rusak. Ulama pewaris Nabi, ulama yang asli original mewarisi tugas para nabi, para rasul. Melanjutkan tugas, bukan tugas dalam arti menerima wahyu ya, tetapi tugas memperjuangkan ajaran Nabi Rasul, itu pasti hatinya suci. Hatinya suci dari kepentingan duniawi. Hanya dengan begitu, maka dia bisa mengatakan yang hak adalah yang hak, batal adalah batal. Karena dia tidak lagi dipengaruhi oleh keinginan kaya, keinginan dipuja, keinginan ketinggian strata, atau keinginan-keinginan profan dunia. Dan tidak ada. Maka dia dalam menerangkan hak dan batal ya siap dijauhi, siap didiskriminasi, siap tidak dipuja-puji, siap sepi. Gitu. Karena yang diinginkan hanyalah keselamatan saudaranya, bangsanya. Jadi dari kalimat tabarakalladzi nazzalal furqan, kita bisa elaborasi ke arah sana. Sampean dan saya yang bukan ulama juga begitu. Kalau mau benar-benar mengamalkan Al-Quran, itu harus hatinya suci. Hatinya itu benar-benar bersih dari kepentingan duniawi. Jadi kalimatnya, ini ada kaitannya dengan ayat lain ya. Coba dibuka di surat Al-Furqan ayat 79. Al-Furqan ayat 79. Pokoknya sampai 77 Gus, ayat Al-Furqan tuh Gus, bukan Ya, 79. iya tak. Sampai 77 Gus. Bukan Al-Furqan maksud saya itu Al-Waqi'ah. Maaf. Maksudnya saya suruh buka Al-Waqi'ah, bukan Al-Furqan. Al-Furqan lah ini yang kita baca. Al-Waqi'ah, maaf. Al-Waqi'ah ayat 79. Maaf. Al-Furqan yang kita baca ini. Al-Waqi'ah kaitannya dengan ini, kaitannya dengan orang yang mengamalkan Quran dengan benar itu harus suci hatinya. Surat Al-Waqi'ah ayat 79. Enggak, yang tadi belum baca, sekarang gantian Ya, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Waqi'ah 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang Jadi disucikan. kalimat la yamassuhu Sebenarnya Nabi. illal mutahharun itu dimaknai dua. Artinya tidak boleh memegang mushaf Al-Quran kalau dalam keadaan haid. Jadi harus dalam keadaan suci dari hadas. Itu yang pertama makna. Makna yang kedua adalah la yamassuhu illal mutahharun. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu la yamassuhu illal mutahharun itu tidak bisa menafsirkan, memegang, menjalankan, menerangkan, mengamalkan Al-Quran. Kalau hatinya tidak bersih, itu hanya untuk orang-orang yang suci hatinya. Begitu. Makanya tidak sembarangan orang bisa menerangkan Quran dengan bayinah kalau hatinya masih dikotori oleh nafsu-nafsu duniawi. Ya masuhu itu menyentuh. Kalau mushaf disentuh harus dalam keadaan jasmaninya suci dari hadas. Tapi kalau dalam konteks menerangkan, menjelaskan, mengamalkan, menyebarkan Al-Quran, hati seseorang secara ruhani harus suci dari kepentingan-kepentingan hadas duniawi.
Gitu. Jadi kembali ke ayat yang kita pelajari di surat Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini kepada hambanya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Quran ini menjadi peringatan buat seluruh alam. Peringatan buat seluruh alam. Dan kita sudah pelajari betapa banyak Al-Quran itu meski sudah diturunkan 1.500 tahun yang lalu tetap up to date, tetap relevan, cocok dan connected atau terkait dengan kehidupan manusia sekarang. Jadi peringatan-peringatan itu tetap relevan, tetap baik, tetap cocok, sesuai. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang pemberi peringatan yang benar-benar hak dari Allah untuk seluruh alam. Siapa yang menurunkan alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak hanya memiliki jadi presiden negeri-negeri tertentu yang pengen sekian periode, enggak. Maha suci Allah dari semua itu. Yang tidak memiliki atau perlu punya anak, tidak perlu juga sekutu dalam mengurus dan menciptakan semesta. Dialah pemilik kerajaan dan tidak membutuhkan bantuan, memiliki dan menciptakan seluruh segala sesuatu, menentukan kadar-kadarnya. Tetapi toh demikian wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Tapi manusia ya gitu sudah dikasih Tuhan yang maha segalanya. Tapi malah manusia mencari Tuhan selain Allah yang tidak menciptakan apapun malah diciptakan. Coba Tuhan yang disembah manusia-manusia. Mulai dari apa coba yang disembah manusia? Keris, ake, apa lagi? Rumbul, batu, pohon kan diciptakan, ya kan? Atau misalnya Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Jonggrang, Nyi Roro apa semuanya kan diciptakan, tidak menciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a. Mereka juga tidak punya kuasa terhadap diri mereka, jangankan kepada yang menyembah, pada diri mereka, baik manfaat maupun kemudaratan. Mereka juga tidak berkuasa atas kematian dan kehidupan, apalagi kebangkitan. Tidak. Gitu ya. Tapi mereka tetap nyembah. Apalagi yang nyembah harta, nyembah jabatan, nyembah gelar. Manusia kan sekarang gitu. Nanti di ayat selanjutnya itu ada Al-Furqan ini juga menjelaskan itu. Nggak bisa memberi apa-apa. Nah buktinya apa? Lah orang yang paling kaya sekalipun dia pengen tidak mati ya tetap mati loh. Dia pengen tidak sakit ya kadang tetap sakit. Berarti kan tidak kuasa kekayaannya. Donald Trump sekarang misalnya merasa paling berkuasa. Kira-kira mati nggak? Umurnya 80 sekarang. Kira-kira mati nggak? Mati. Kita tunggu aja. Sama siapapun yang sekarang sok-sokan paling berkuasa. Entah itu sekjen NATO, entah apa yang kayak merasa bisa berbuat dolim sesukanya. Mati. Nah, jadi dia menuhankan dirinya sendiri kayak Fir'aun pun mati. Orang yang merasa bahwa dia akan yaksabu akhladahu, yaksabu annama lahu akhladahu. Dia mengira bahwa hartanya akan mengekalkannya kayak korun gitu. Juga mati. Jadi sudah sering saya terangkan betapa kekayaan, kekuasaan, ketenaran tidak menghalangi seseorang untuk sakit dan mati. Lah kalau kayak gitu kan berarti harus jangan menuhankan itu, tapi tuhankanlah yang mulkus samawati wal ard itu, yang wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya.
yang walam yakul lahu walam yattakhid walada walam yakul lahu syarikun fil mulki. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu a'anahu 'alaihi qaumun akharun. Muhammad itu apa toh, kata orang-orang kafir. Dia kata itu Muhammad itu apa? Quran ini enggak apa, firman-firman apa? Quran ini hanyalah apa-apa yang dibuat Muhammad, bikinan, ya, diada-adakan Muhammad yang dibantu oleh orang-orang di sekitarnya itu loh. Tidak ada apa, ini hanya syair ini. Syair, lalu faqad ja'u dzulma wa zura. Sungguh mereka telah berbuat dolim yang besar. Mereka itu malah tidak perasa kalau mereka dolim. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiyatumla alaihi bukrata wa asila. Bukrata wa asila. Malah mereka mengatakan di situ kan ada cerita Ashabul Kahfi, cerita Nabi Nuh, cerita apalagi cerita apa macam-macam. Alah, 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 apa itu kata mereka. Asatirul awalin. Itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Banyak di ayat lain juga dijelaskan itu. In huwa illa asatirul awalin. Ini bukan lain hanyalah apa? Dongeng-dongeng orang dahulu, dongeng orang kuno. Misalnya kalau kita itu dongeng orang kuno itu misalnya dongeng nenek moyang kita itu dongeng apa coba? Zaman dulu ketika kecil dengar dongeng apa coba? Dongeng apa? Eh? Dongeng yang diceritakan mbah-mbah kita dulu loh. Si Kancil anak nakal, Gus. Si Kancil anak nakal. Berarti Mas Bayu nakal enggak? Nggih. Si Kancil anak nakal biar Mas Bayu enggak kayak Kancil. Waktu itu di anu mbah-mbah kita kan gitu. Apalagi? Dongeng apa? Bawang merah, bawang putih, Gus. Bawang merah, bawang putih. Budia bawang merah apa bawang putih? Apalagi? Apa ya? Apa? Dongeng timun emas, ya kan? Dongeng apa lagi? Ya banyaklah. Itu semua meskipun mengandung kebaikan, tetapi tetap aja itu dianggap dongeng. Nah, Quran itu meskipun orang itu mengatakan mungkin mengakui ada kebaikan di dalamnya, tapi dia menganggap itu dongeng, bukan firman. Orang-orang sekarang dulur yang kemudian meragukan Al-Quran atau tidak terlalu suka dengan Al-Quran, itu bukan pemikiran modern sebenarnya. Itu pemikiran orang-orang dahulu yang sudah pernah diungkapkan di hadapan Rasulullah. Apa sih? Itu hanya dicatat, suruh nulis, suruh kemudian nanti dibacakan siang dan malam. Apa? Nggak ada apa-apanya. Jadi Quran itu terasa sebagai rahman, nuron, hudan. Itu kan kalau bagi orang yang mempercayai, mengimani. Bagi yang tidak ya tidak lebih dari sekedar tulisan belaka. Hanya suaranya Muhammad. Mereka mengatakan begitu. Maka Allah berfirman, "Qul katakanlah Muhammad, anzalahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurur rahima." Katakan Muhammad, yang menurunkan Al-Qur'an ini adalah zat yang mengetahui hal yang rahasia, apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kalau kamu mau bertobat karena meragukan Quran, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu tuh. Awalnya Umar bin Khattab ya enggak percaya Quran. Khalid bin Walid ya enggak percaya. Tapi Allah membalikkan hati mereka ketika mendengar langsung lantunan ayat suci Al-Quran, mereka percaya. Tentu Umar bin Khattab ketika tergetar hatinya karena bacaan Quran, bukan karena lagunya, bukan karena merdu suaranya, bukan karena artinya, karena maknanya. Lah Umar bin Khattab orang Arab, langsung ngerti kan apa yang diucapkan itu. Makanya penting buat kita kalau memang kita ingin benar-benar tumbuh rasa cinta kita terhadap Al-Quran, memang tombo hati itu moco Quran kenekno sak manane, membaca Quran dapatkan beserta maknanya itu penting. Jadi enggak hanya sekedar bangga dengan anakku sudah khatam hafal Quran sekian, tidak hanya bangga itu.
yang perlu kita teliti adalah anakku itu seberapa jauh, berapa ayat yang sudah diamalkan. Iya, dulur. Karena kita nanti kalau cuma kebanggaannya berhenti di situ, yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu hafal Quran. Hafal Quran. Merasa bahwa Ali bin Abi Thalib itu keliru. Hafal Quran artinya dia bukan hanya sekedar umat Islam. Berarti dia kan ya sudah syahadat, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya pinter ngaji, ngapal Quran. Makanya untuk mencintai Al-Quran sampai kemudian mengamalkannya, itu kita harus benar-benar ngaji Quran itu bukan hanya sekedar tulisan, lagu, suara, nada, atau sekedar hafalan, tetapi ini adalah guidebook, buku panduan kita hidup. Sehingga mempelajarinya harus pertama mengerti artinya, kedua dibimbing oleh orang yang memang sudah tidak punya kepentingan duniawi. Sehingga menerangkan Al-Quran ini secara Al-Furqan. Secara jelas sebagai pembeda yang hak dan yang batal. Ya, kita bisa meninggalkan yang batal dan mengikuti yang hak. Oke. Saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, sampaikan, silakan. Ya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa gini. Saya ingin akhiri kajian kita, dan insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu ya. Besok kita libur. Dan Al-Furqan, sekali lagi, saya ingin berikan stressing atau highlight itu adalah pembeda. Jadi kalau kita ingin tahu mana hak, mana benar, batal, kita ingin tahu mana salah, mana benar, ya ukurannya Al-Quran, bukan ukurannya quote-quote-nya orang-orang yang kita tidak tahu siapa ya. Seindah apapun quote atau apa tulisan-tulisan di dalam internet itu, seindah apapun bahasa dan secocok apapun dengan kondisi kita, belum tentu benar. Maka standar kebenaran kita adalah Al-Quran, Al-Furqan, sang pembeda, Al-Bayyinah, yang memberikan penjelasan secara jelas. Yang kedua juga, kalau kita mau benar-benar mengamalkan, membaca, menerangkan Al-Quran, harus benar-benar dengan hati yang suci. Harus bebas dari kepentingan-kepentingan profan dunia. Sehingga supaya dalam menerangkan itu benar-benar adil. Adil secara jasmani maupun rohani, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah, terutama di hadapan Allah. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya secara optimis. Hari Kamis optimis. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi hari Sabtu. Besok kita libur. Baca surat ya besok pada subuh. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai Allah memanggil kita insya Allah dalam keadaan amin amin. Husnul khatimah amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وعافنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وان الذل من ولا يعز من اتيت تبارك ربنا وتعالى الحمد لله من قدرك اشتغل اللهم دفعنا البلاء والوباء وقد الحسن من السن والخشيه من سوء ربنا نسينا وليه سبحانه ربنا ما فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب ربي أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ بك رب العالمين ربنا اجعلنا مسلمين حقا قدرنا من المسلمين اللهم اغفر لنا صبر وصبر جميعا القاصرين وغفر لنا مقدرة أعوذ بالله من شر البلاء والقدر الشر وسوء القضاء شهادة وعلى الله نكن الهدى والتقى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم ومن المدد
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Gus. Hadis juga ya Rabbi ya Karim. Oh,